I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Brad Binder bawa KTM ke posisi puncak, sebaliknya Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia di luar 5 besar dalam latihan bebas pertama MotoGP Malaysia, Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Setelah absen pada 2020 serta 2021, sirkuit internasional Sepang akhirnya kembali menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Grand Prix akhir pekan ini. Para pembalap pun tak menyia-nyiakan peluang untuk segera melaju kencang. Data saat tes pramusim menjadi sangat penting, mengingat 2 tahun terakhir tim-tim MotoGP tidak berlomba di Sepang. Seperti saat uji coba, pasukan Ducati unjuk kebolehan, dibuka oleh Jorge Martin yang menduduki urutan teratas. Fabio Quartararo kemudian mengambil alih posisi pertama, sempat direbut Marc Marquez, tetapi El Diablo kembali jadi yang tercepat sementara dengan catatan waktu lap terbaik 2 menit 00,579 detik, memaksa Marquez turun ke tempat kedua. Sang juara dunia bertahan lalu memperbaiki lap time miliknya menjadi 2 menit 00,543 detik. Torehannya ini mampu dipertahankannya jelang pertengahan sesi. Kendati demikian, mendekati akhir FP1, sejumlah rider berganti ke ban baru. Martin untuk kali kedua menyodok Martinator menembus batas 2 menit, yakni 1 menit 59,966 detik. Berikutnya giliran Marquez yang mempertajam waktu lap miliknya menjadi 1 menit 59,623 detik. The Baby Alien bahkan terlihat bakal jadi rider tercepat. Walau begitu, kejutan justru dihadirkan oleh KTM. Tepat dikibarkannya Checkered Red Flag, Binder melaju kencang dan membubuhkan lap time terbaik 1 menit 59,479 detik, diikuti Alex Rins yang menggusur Marquez dari P2. Enea Bastianini melengkapi 4 besar, La Bestia mengungguli Joan Mir serta Martin yang harus puas urutan ke-6. Bagaimana dengan Quartararo? Pada akhirnya, Quartararo berada pada posisi ke-7 atau lebih lambat 1,064 detik. Sedangkan rival utamanya, Bagnaia tampak kurang meyakinkan. Pembalap yang akrab disapa Peko itu terlihat fokus mencari setup tepat untuk motornya. Dia menempati P11 dengan catatan waktu terbaik 2 menit 0,770 detik. Adapun trio Italiano, Fabio Di Gianantonio, Luca Marini serta Marco Bezzecchi, secara berurutan menduduki posisi ke-8, ke-9 dan ke-10. Lalu, peningkatan sempat diperlihatkan Franco Morbidelli yang mengklaim P12. Awal kurang baik harus dialami Aprilia, baru saja keluar dari garasi. Alex Espargaro terjatuh di tikungan 9. Kondisinya baik-baik saja, namun RSGP mengalami kerusakan cukup parah. Espargaro kemudian menggunakan motor cadangan, tapi baru menempuh beberapa lap, tunggangannya mendadak melambat di Main Street Sepang. Alhasil, Spaniard merampungkan sesi lebih cepat. Sementara itu, Marquez juga memberikan wejangan kepada Quartararo, pemenang 6 gelar juara dunia MotoGP itu, menyarankan agar Fabio Quartararo berani mengambil risiko pada balapan di Malaysia nanti jika masih ingin merebut gelar juara. Quartararo harus bereaksi, sebagai juara dia akan merespons. Saya mengharapkan itu, akan bagus untuk melihat bagaimana mereka mendorong melalui akhir pekan terutama Fabio. Dia mengambil risiko di Australia, tetapi sekarang dia harus mengambil risiko nyata, di Malaysia, jika dia menginginkan peluang di Valencia, tukas Marquez. Di sisi lain, bintang Repsol Honda yang tidak memainkan peran dalam perebutan gelar itu, menilai langkah yang dilakukan Quartararo sudah benar, namun, masalah mesin pada motornya itu menjadi kendala bagi El Diablo.